Agama Islam Pasca Sarjana. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan modul pembelajaran langkah. Yang pertama itu adalah melakukan analisis pada siswa, peserta didik, yang harus kita perhatikan dan satuan ada mengenai kondisi dan kebutuhannya. Pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Kemudian, guru dapat menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran sehingga modul ajar yang didesain akurat dengan masalah yang ada dalam pembelajaran. Kemudian, yang kedua, kita dapat melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik mengenai kondisi kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini, guru mengidentifikasi kesiapan siswa sebelum belajar. Guru melakukan asesmen ini secara spesifik untuk mengidentifikasi kompeten, kekuatan, dan kelemahan siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga, kita dapat melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Nah, pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan beracuan dengan pendidikan karakter. Profil pelajar Pancasila hakikatnya dapat dicapai dengan proyek. Oleh karena itu, guru harus dan mampu merancang alokasi waktu dan dimensi program profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat itu mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Nah, esensi dari tahap ini adalah mengembangkan materi. Nah, sama halnya seperti kita mengembangkan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu RPP. Kemudian yang kelima, mendesain jenis teknik dan instrumen asesmen. Pada tahap ini, guru dapat menentukan instrumen yang dapat digunakan untuk asesmen yang beracuan pada 3 instrumen asesmen nasional, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Kemudian yang ketujuh, guru dapat menentukan beberapa komponen secara esensial yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Nah, beberapa komponen yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, ada komponen esensial dapat dielaborasikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya setelah tahap sebelumnya telah diterapkan, maka modul sudah siap digunakan. Pula kita melakukan evaluasi modul. Nah, materi ajar pendidikan agama Islam diharapkan mencapai tujuan pendidikan agama Islam di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Nah, masing-masing tujuan pendidikan agama Islam tersebut bila dianalisis adalah sama di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Adapun yang membedakan adalah materi pelajaran yang dikembangkan dan disampaikan pada saat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Nah, langkah-langkah penyusunan modul pembelajaran materi ajar PAI guru pekerti di SD, SMP, dan SMA. Nah, terdapat langkah-langkah pengembangan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, paling tidak ada 10 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, kita melakukan analisis pada siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhannya. Nah, di sini pada tahap ini guru dapat mengidentifikasi dan mengenai kondisi dan kebutuhan siswa terhadap masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Nah, kemudian guru dapat menganalisis kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran sehingga modul ajar yang didesain akurat dengan masalah yang ada dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita melakukan asesmen
asesmen diagnostik pada peserta didik mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Nah, pada tahap ini pendidik atau guru melakukan asesmen secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan pada peserta didik itu sendiri. Kemudian, kita melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Nah, kemudian mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Di sini esensi dari tahapan ini adalah pengembangan materi, sama halnya pengembangan materi pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kemudian yang kelima itu mendesain jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Nah, pada tahapan ini, guru dapat menentukan instrumen yang dapat digunakan untuk asesmen yang beracuan pada 3 asesmen nasional. Yang pertama itu ada kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian yang keenam, modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Kemudian yang ketujuh itu guru dapat menentukan beberapa komponen secara esensial yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Nah, di sini beberapa komponen yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setelah itu, tahapan sebelumnya ini setelah ditetapkan, maka modul pembelajaran siap digunakan. Dan yang terakhir itu, kita tidak lupa dalam mengevaluasi modul pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator.